warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Latif Pertiwi. Saya dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil observasi 2 peserta didik yang telah saya amati. Menurut saya, 2 peserta didik yang saya amati ini memiliki keunikan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita simak video kali ini. Kita semua tahu bahwa setiap anak mengalami perkembangan, dan perkembangan tersebut tentu berbeda-beda. Mulai dari perkembangan fisiologisnya, kognitifnya, sosio-emosional, dan perkembangan bahasa, serta perkembangan moral. Oleh karena itu, sebelum mengajar peserta didik di sekolah, kita perlu tahu tentang perkembangan karakteristik masing-masing peserta didik. Semakin kita mengerti perkembangan terkait dengan peserta didik tersebut, maka akan semakin efektif bagaimana proses pembelajaran yang sesuai. Sebelum bercerita lebih lanjut mengenai 2 peserta didik yang saya amati, saya akan menegaskan bahwa bagi saya, semua peserta didik itu bagaikan sebuah mutiara. Akan menemukan berbagai minat dan bakat mereka masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan menggali potensi setiap karakteristik peserta didik. Sama seperti halnya 2 peserta didik yang saya amati. Saya mengamati peserta didik ini di kelas 4, tepatnya di salah satu SD swasta di Jogja. Nah, di kelas ini terdapat 2 peserta didik laki-laki yang slow learner dan hanya X, didiagnosis memiliki gangguan ADHD slow learner. Akan tetapi, saya juga menemukan peserta didik perempuan yang mana peserta didik ini unggul di dalam kelasnya. Anggap saja inisialnya si Y. Si X ini merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Kebetulan, kakaknya laki-laki yang juga masih bersekolah di tingkat SMA. 2 orang tua si X bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Jogja. Meskipun bekerja, orang tuanya memiliki pengasuhan yang mana pola pengasuhannya ini adalah pengasuhan bersama. Jadi ketika salah satu orang tuanya bekerja, maka yang akan menemani belajar secara bergantian. Si X sering menceritakan bahwa di rumah dia belajar bersama sang ayah. X cenderung tertutup dan introvert, yang mana ketika di rumah dia kurang bersosialisasi dengan teman-temannya dan dia hanya bermain bersama ayahnya dan juga kakaknya. Terkadang ia bermain seperti sepak bola maupun bulu tangkis. Saat berangkat ke sekolah, biasanya si X diantar oleh ayahnya. Sebelum masuk, biasanya si X masih bermain di halaman yang mana halaman sekolah terdapat seperti wahana permainan, dan si X menghabiskan waktunya sebelum bel masuk di sana. Selain itu, ayahnya juga mengantarkan tasnya seperti itu sampai di kelas. Nah, bisa dikatakan bahwa si X cenderung masih memiliki sifat kanak-kanakan dan masih manja dan cenderung masih suka ingin diperhatikan. Saat di kelas, si X ini guru Sedo, yang mana guru Sedo ini harus duduk bersebelah dengan si X. Nah, tugasnya yaitu untuk membantu memahamkan si X apabila terdapat materi atau penjelasan guru yang kurang dimengerti. Oleh karena itu, guru Sedo harus duduk selalu bersama si X. Dan saat saya amati di kelas, si X masih sering melamun saat guru menjelaskan materi itu. Cenderung mudah lupa saat ia harus mengerjakan soal yang mana
Walaupun soal tersebut sesuai dengan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru. Karena itu, Guru Sedo harus memancing kembali dan untuk mengingat materi-materi sebelumnya agar si X bisa menjawab soal-soal tersebut. X tidak terlalu banyak bicara saat di kelas. Ini terlihat ketika pembelajaran klasikal maupun pembelajaran kelompok, dia cenderung berdiam dan hanya memperhatikan teman-temannya saja. Juga hanya mencoret-coret buku tulisnya, juga bermain pensil. Kejadian di mana si X ternyata selalu menutup telinganya ketika ia merasa berisik di kelas tersebut. Ketika teman-temannya berisik, dia menutup telinga. Dia menganggap bahwa dia tidak bisa berpikir ketika kondisi ruang kelasnya itu berisik. Selain itu, pernah ketika belajar secara kelompok, karena teman-temannya berisik dan kebetulan Guru Sedonya sedang tidak di sampingnya seperti itu, dia langsung berlari menuju ke kantin. Kemampuan kognitifnya memang si X cenderung di bawah. Meskipun begitu, yang saya kagumi adalah di kelas tersebut tidak ada bullying ataupun dia diejek seperti itu. Si X memang tidak mempunyai teman akrab. Jadi ketika dia ke kantin, ketika dia ingin kamar mandi, dan ketika dia bermain seperti itu, dia hanya sendiri. Meski terkadang ada temannya yang mengajak bermain. Teman-temannya sekelas pun juga sangat baik bersamanya, sering membantu saat dia mengalami kesulitan. Secara fisiologis, si X memiliki tinggi badan dan berat badan yang ideal sesuai dengan usianya di kelas 4. Terlihat saat pelajaran olahraga, si X juga mampu mengikuti arahan guru olahraga, baik itu melempar bola, bermain sepak bola bersama teman-temannya, bermain bulu tangkis, dan juga senam maupun pemanasan saat olahraga. Kadang dia mengalami kesulitan untuk mengingat, tetapi pada suatu ketika saat ia mengikuti ulangan, dia mampu mengingat dengan baik. Dia menceritakan bahwa ternyata di pagi harinya dia dibantu oleh sang ibu untuk belajar kembali. Si X cenderung menyukai jenis soal dan dia juga bisa memahami soal tersebut ketika soal tersebut terdapat gambarnya. Nah, dia cenderung akan tertarik dan mudah untuk memahaminya. Pembelajaran di kelas, si X lebih menyukai pembelajaran dengan gambar yang visualnya lebih jelas seperti itu, dan kadang dia justru tidak menyukai pembelajaran dengan media video karena ia merasa lebih mengantuk saat di kelas seperti itu. Secara sosio-emosionalnya, si X cenderung pendiam dan dia terkadang bad mood seperti itu saat di kelas. Oleh karena itu, ketika dia merasa bad mood, dia akan melakukan hal-hal seperti bersenandung lambu anak-anak maupun menggerakkan jari-jari tangannya. Nah, ketika dia bad mood, maka dia tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Dia akan menghentikan semua tugas yang diberikan guru. Oleh karena itu, Guru Sedo harus membujuknya secara pelan-pelan agar tidak tantrum seperti itu. Dan ketika sudah membaik, dia langsung akan mengerjakan semua tugas yang diberikan guru. Bahasa, ketika dia harus menyusun sebuah kalimat menjadi cerita, secara kemampuan bahasanya dia sudah mampu menyusun sebuah kalimat menjadi cerita yang mana cerita tersebut disusun dari sebuah gambar yang disajikan. Nah, tapi ketika dipresentasikan di kelas, dia cenderung belum jelas pelafalannya. Sedangkan kemampuan
moralnya, hati orang yang lebih tua terkadang dia juga memberikan senyum sapa salam seperti itu kepada temannya maupun guru-gurunya. X mempunyai keunggulan dalam bidang seni tari dan juga bahasa Inggris. Hal ini dibuktikan dia mengikuti ekstrakurikuler English Club, kemudian dia juga mengikuti karawitan, pramuka, dan drum band. Saat seni tari tidak disangka ternyata dia mampu menghafal seluruh gerakan seni tari tersebut dan juga mampu menyesuaikan antara gerakan dan iringan musik. Bahkan ketika peserta didik laki-laki lainnya tidak hafal dan dia hanya menirukan gerakannya si X tersebut. Oke, next. Sekarang kita akan membahas terkait peserta didik yang kedua, yaitu peserta didik yang unggul di dalam kelasnya. Nah, peserta didik ini merupakan seorang perempuan. Belajarnya yaitu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Akan tetapi ketika ada ulangan, dia harus bangun pagi juga dan dia menambah jam belajarnya di waktu malam sampai jam 9 malam. Ketika pagi, dia harus bangun pagi dan harus belajar lagi baru berangkat ke sekolah. Ketika di hari libur pun, dia juga sering membaca-baca buku karena dia memiliki hobi membaca. Dan ketika pada saat akan ulangan, teknik belajarnya yaitu dia harus mencatat poin-poin penting mana saja dan dia harus mengingatnya dengan baik. Dan dia mampu mengembangkan apa yang sudah dipelajari tersebut. Ketika di rumah pun, dia menonton video YouTube berupa penemuan-penemuan atau pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang berguna. Nah, ketika di rumah, si Y ini dia berteman dengan anak-anak usia SMP. Ada juga yang usia SD di bawahnya. Terkadang mereka bermain bersama. Si Y ini termasuk siswa yang ambisius karena dia selalu menanamkan pada dirinya bahwa dia harus juara 1 di kelasnya dan dia tidak boleh sampai tertinggal dari teman-temannya. Logis, si Y memiliki tinggi badan yang ideal sesuai dengan usianya dan memiliki berat badan yang lumayan gemuk seperti itu, tetapi masih cenderung mendekati normal. Nah, si Y ini ketika pelajaran olahraga, dia juga mampu mengikuti seluruh arahan guru saat pembelajaran berlangsung ketika bekerja kelompok ataupun guru meminta untuk siapa yang berani untuk mempresentasikan di depan. Si Y cenderung kurang begitu aktif daripada teman-teman yang lain. Akan tetapi ketika mengerjakan soal maupun bekerja dalam kelompok, memiliki usulan atau pendapat, dia cenderung berpikir kritis. Ini memang cenderung pendiam, memiliki ciri ambisius seperti itu. Dia juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya. Ketika ada temannya yang tidak bisa, dia akan mengajarinya dan dia akan merasa senang ketika temannya bisa memahami apa yang dia jelaskan dan bisa mengerjakan soal-soal. Sosio-emosionalnya, dia memiliki teman akrab satu kelasnya. Secara perkembangan bahasa, untuk menyusun sebuah cerita, dia mampu menuliskan alur-alur cerita yang sangat baik. Setelah mempresentasikan di kelas, dia juga sebenarnya mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar, hanya saja dia kurang percaya diri. Nah, untuk kemampuan moralnya, juga menghormati gurunya, teman sebayanya, seperti itu. Hal ini terjadi ketika di mana ada pelajaran secara berkelompok. Ternyata si X dan si Y menjadi satu kelompok. Nah, ketika si X tidak bisa mengerjakan, tersebut mengajari si X dengan sabar dan hingga bisa.
Baiklah teman-teman, mungkin sekian cerita dari saya terkait dengan dua peserta didik yang menurut saya sangat unik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.